Soal ke-13. Adik membeli 3 pensil dan 5 pulpen seharga 29.000. Sedangkan kakak membeli 2 pulpen dan 1 pensil seharga 11.000. Jika mama membeli 3 pulpen dan 4 pensil dan mama membayarnya dengan selembar uang 100.000 rupiah, maka uang kembalian yang diterima oleh mama sebanyak. Baik, kita coba selesaikan bersama. Kita misalkan pensil sama dengan P, pulpennya N. Maka persamaan pertama kita peroleh bahwa 3P tambah 5N, 3 pensil tambah 5 pulpen sama dengan 29.000. Kemudian yang kedua, P tambah 2N, itu 1P tambah 2N sama dengan 11.000. Selanjutnya kita eliminasi. Ya, di sini kita akan eliminasi P. Maka persamaan pertama kita kalikan 1, persamaan kedua kita kalikan 3. Persamaan pertama kalikan 1, tetap ya, 3P tambah 5N sama dengan 29.000. Persamaan kedua kita kalikan 3, maka menjadi 3P tambah 6N sama dengan 33.000. Kemudian ini kita kurangkan, 3P kurang 3P 0, 5N kurang 6N min 6 sama dengan 29.000 kurangi 33.000 min 4.000, berarti N nya sama dengan 4.000. Selanjutnya N sama dengan 4.000 kita substitusi ke persamaan kedua nih, yaitu P tambah 2N sama dengan 11.000. P tambah 2 kali 4.000 sama dengan 11.000, berarti P sama dengan 11.000 dikurangi 8.000, P nya sama dengan 3.000. Maka harga yang harus dibayar oleh mama yaitu 3 pulpen dan 4 pensil adalah 3 kali 4.000 ditambah 4 kali 3.000 sama dengan 24.000. Karena mama membayar dengan uang selembar 100 ribuan, maka uang kembaliannya adalah 100.000 dikurangi 24.000, yaitu 76.000 rupiah. Soal yang ke-14, sebuah perahu berlayar ke arah barat sejauh 10 km, kemudian berbelok ke arah utara dan berlayar sejauh 24 km. Jarak terdekat perahu dengan tempat berangkat mula-mula adalah, mari kita selesaikan bersama dengan cara membuat sketsa perjalanan perahu. Mula-mula berlayar ke barat sejauh 10 km, dilanjutkan ke utara sejauh 24 km. Yang ditanyakan adalah jarak terdekat, yaitu X. Nah, ternyata di sini membentuk sudut segitiga siku-siku. Maka berlaku teorema Pythagoras. X sama dengan akar kuadrat dari 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 676. X sama dengan 26 km. Berarti jarak terdekat adalah 26 km. Soal nomor 15. Besar sudut A adalah, perhatikan gambar ya. Kita selesaikan bersama. Kita perhatikan gambar. Ya, di sini untuk mencari sudut A, kita mencari sudut pelurus dari sudut A, di mana pelurus dari sudut A ini merupakan sudut siku-siku yang menghadap busur yang sama dengan sudut keliling yang besarnya 80 derajat. Nah, di sini ini adalah sudut pusat menghadap busur yang sama dengan sudut keliling 80 derajat. Maka sudut di sini kita bisa mencari besarnya adalah 2 kali 80 derajat sama dengan
160 derajat. Selanjutnya sudut A ini kita peroleh dari sudut lurus yaitu 180 derajat dikurangi 60 derajat. Maka besar sudut A adalah 20 derajat. Soal nomor 16. Jika luas segitiga APC sama dengan 125 cm persegi, maka luas segitiga ACD adalah, kita perhatikan di gambar. Baik, mari kita coba bahas bersama. Ya, karena di sini AP dan PB ini sama panjang, kita misalkan A. AP-nya panjangnya A, PB-nya panjangnya juga A. Maka DC adalah 2A. Sedangkan BC ini kalau dalam segitiga adalah T. Jadi tinggi segitiga APC adalah T. Demikian juga tinggi segitiga ACD juga T. Maka di sini kita dapatkan bahwa luas segitiga APC rumusnya adalah A kali T per 2. Demikian juga untuk luas segitiga ACD, alas kali tinggi bagi 2. Karena alasnya 2A, maka 2A kali T per 2. Sama dengan kita bisa bandingkan luas segitiga APC banding luas segitiga ACD. Berarti AT per 2 banding 2A kali T per 2. 2 bisa kita sederhanakan. A kali T dengan A kali T juga kita sederhanakan. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 2. Berarti luas segitiga APC yaitu 125 dibanding luas segitiga ACD sama dengan 1 banding 2. Kalau begitu, luas segitiga ACD sama dengan 2 kali 125, yaitu 250 cm persegi. Soal nomor 17. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran siswa kelas 9. Jika jumlah siswa kelas 9 ada 360 siswa, maka siswa yang suka menari sebanyak. Nah, perhatikan diagram lingkaran. Ya, mari kita selesaikan bersama. Dari diagram lingkaran, maka kita bisa menentukan banyaknya siswa yang suka menari. Yaitu langkah pertama sebenarnya kita mencari berapa sudut pusat untuk juring menari. Maka diperoleh dari 360 derajat dikurangi dalam kurung 100 derajat tambah 80 derajat tambah 120 derajat per 360 derajat kali banyaknya seluruh siswa, yaitu 360 derajat. Selanjutnya bisa kita hitung menjadi 360 derajat kurangi 300 derajat per 360 derajat kali 360 derajat sama dengan 60 derajat per 360 derajat kali 360 derajat adalah hasilnya banyak siswa yang suka menari ada 60 anak. Soal nomor 18. Pada pelemparan 3 mata uang logam, peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah. Mari kita selesaikan bersama dengan membuat ruang sampel. Ruang sampel untuk 3 mata uang logam yang dilemparkan bersama. Ya. Di sini ada banyaknya titik sampel, ada 8. Kemudian kita mencari kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar, yaitu di sini yang pertama adalah AAG 2 angka 1 gambar, kemudian AGA, ada lagi
bagi AA. Nah, ini kejadian-kejadian muncul dua angka satu gambar. Jadi banyak kejadian yang mungkin di sini ada 1, 2, 3. Maka peluang muncul dua angka dan satu gambar adalah 3/8. Soal nomor 19. Bentuk akar pangkat 7 dari A pangkat 5 jika dibuat ke dalam bentuk bilangan berpangkat sama dengan, mari kita selesaikan bersama. Soal ini meminta kita mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Maka yang harus kita ingat adalah rumus bahwa akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Ini ruas kiri ke ruas kanan, berarti mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Maka bentuk akar pangkat 7 dari A pangkat 5 ya dengan mudah kita bisa mengubahnya menjadi A pangkat 5/7. Soal nomor 20, hasil dari 2 pangkat 3 ditambah 27 pangkat 1/3 dikurangi 32 pangkat 1/5 adalah, mari kita coba selesaikan bersama. Ini kita menggunakan rumus perpangkatan dari bentuk pangkat, yaitu pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M kali N. Maka bentuk 2 pangkat 3 ditambah 27 pangkat 1/3 kurangi 32 pangkat 1/5. Ini bisa kita ubah, 2 pangkat 3 nya 8. Kemudian 27 pangkat 1/3 menjadi 3 pangkat 3 pangkat 1/3 kurangi 2 pangkat 5 pangkat 1/5. Maka di sini menjadi 8 tambah 3 pangkat 3 kali 1/3 kurangi 2 pangkat 5 kali 1/5. Nah, bagian pangkat dari 3 pangkat 3 kali 1/3 ini bisa kita selesaikan atau kita sederhanakan. Demikian juga 2 pangkat 5 kali 1/5 ini bisa disederhanakan, sehingga kita peroleh nilai 8 tambah 3 kurang 2 sama dengan 9. Soal nomor 21. Bentuk sederhana dari 4/3 akar 5 adalah, mari kita coba selesaikan bersama dengan mengingat rumus untuk merasionalkan penyebut pecahan, yaitu A per B akar C sama dengan A per B akar C kali akar C per akar C. Maka dengan mengingat rumus ini kita bisa dengan mudah mengubah 4/3 akar 5 dengan merasionalkan penyebutnya, yaitu menjadi 4/3 akar 5 kali akar 5 per akar 5. Selanjutnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi bagian pembilang 4 kali akar 5, bagian penyebut 3 akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Maka bagian penyebut menjadi 3 kali 5. Berarti menjadi 4 akar 5 per 15. Berarti 4/15 akar 5. Nomor 22, perhatikan pemfaktoran bentuk kuadrat berikut. Pemfaktoran yang benar adalah, baik, kita coba selesaikan bersama. Perhatikan untuk persamaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau pengubahan atau perubahan dari ruas kiri ke ruas kanan, ini disebut pemfaktoran. Sedangkan kalau
pengubahan atau perubahan dari ruas kanan ke ruas kiri ini disebut perkalian. Di sini adalah perkalian suku 2. Maka untuk menyelidiki mana pemfaktoran yang benar, yang paling mudah adalah kita gunakan kebalikannya, yaitu kita cek kebenaran dari perkalian suku 2. Ya, dari suku 2, misalnya nomor 1, kita balik sekarang dari ruas kanan. Kalau kita kalikan, apakah hasilnya seperti bagian ruas kiri untuk yang pertama ini? Ingat, untuk mengalihkan suku 2 bentuk aljabar adalah ini dengan kali seperti ini ya, yang dikatakan perkalian pelangi. Maka di sini diperoleh 6x kuadrat kurang 7x kurang 3. Kemudian yang kedua, 3x kurang 4 kali 3x tambah 4. Kita kalikan dengan mengikuti cara nomor 1, maka didapatkan 9x kuadrat kurang 16. Kemudian yang ketiga, 2x tambah 3 kali x kurang 4, kita kalikan, diperoleh 2x kuadrat kurang 5x kurang 12. Yang keempat, x kurang 5 kali x kurang 2, kita kalikan, ternyata diperoleh x kuadrat kurang 7x ditambah 10. Nah, kita sekarang bisa cek dari 1, 2, 3, 4 dengan dibandingkan dengan pernyataan 1, 2, 3, 4 dari soal. Maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan nomor 1 ini salah. Kemudian yang kedua benar, ketiga ini benar, keempat salah. Maka yang benar adalah nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 23. Persamaan grafik fungsi kuadrat dari gambar berikut adalah. Kita coba kerjakan bersama. Jadi pada gambar bahwa pembuat 0 fungsi x1 sama dengan min 1 atau x2 sama dengan 3. Jadi pembuat 0 fungsinya itu x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Selanjutnya fx sama dengan a kali x kurang x1 kali x kurang x2 ini merupakan rumus umum fungsi kuadrat. Sehingga x1, x2 sudah kita ketahui, kita substitusikan menjadi a kali x kurangi min 1, jadi x tambah 1 kali x kurang 3. Ini rumus umumnya. Selanjutnya grafik di samping ini melalui titik 1,4. Ini berarti nilai x-nya 1, nilai y-nya atau nilai fx-nya adalah 4. Maka kita substitusikan ke bentuk umum dari fx sama dengan a kali x tambah 1 kali x tambah 3. Maka menjadi fx-nya kita ganti dengan 4 sama dengan a kali x-nya kita ganti dengan 1. A kali 1 tambah 1 kali 1 kurang 3. Ruas kanan kita operasikan, kita hitung 1 tambah 1 adalah 2, 1 kurang 3 adalah 2, dikalikan, maka 4 sama dengan min 4A. Ini berarti A sama dengan min 1. Nah, selanjutnya A sama dengan min 1, kita kembali substitusikan ke bentuk umum, yaitu ke bentuk fx sama dengan A kali x tambah 1 kali x kurang 3. A-nya kita ganti dengan min 1. Kemudian ini kita kalikan. Ya, untuk x tambah 1 kali x kurang 3, ini kita kalikan mengikuti aturan perkalian suku 2, yaitu perkalian pelangi. Sehingga di sini kita peroleh fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Inilah persamaan
grafik fungsi kuadratnya. Soal ke-24. Hasil refleksi titik P dengan koordinat 2,-4 terhadap garis Y sama dengan X adalah. Mari kita selesaikan bersama dengan mengingat rumus refleksi titik A dengan koordinat A, B terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen B, A. Nah, kalau kita ingat ini akan sangat mudah mengerjakan nomor 24. Sehingga bayangan titik P dengan koordinat 2,-4 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah P aksen -4,2.